Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, masih di bab 1 ya, bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan pada bilangan bulat. Oke, langsung saja. Ini ada bilangan pecahan ya. Jadi bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, sebenarnya pasti kalian tahu ya, di seperti itu juga dijelaskan pembilang itu yang mana dan penyebut itu yang mana. Nah, yang dimaksud dengan pembilang itu ini atas ya, A. Misalkan sini ada A per B. Jadi pembilangnya itu yang A dan penyebutnya itu yang B. Ya, paham sampai sini kan? Jadi pembilang itu yang atas dan penyebutnya itu yang bawah. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu yaitu pembilangnya lebih kecil dari penyebut ya. Pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Pembilang itu yang A ya, penyebut itu yang B. Jadi A lebih kecil dari B. Contohnya 3/5, 7/8, 9/11, dan seterusnya. Selanjutnya ada pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu pembilangnya lebih kecil dari penyebut ya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi contohnya seperti ini, A per B, A lebih besar dari B. Oke, di sini misalkan, maaf ya, di sini pembilangnya itu. Nah, tadi di sini pecahan biasa. Oke, di sini ada pecahan campuran. Jadi kalau pecahan campuran itu pembilangnya itu lebih besar daripada pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, di sini A itu lebih besar dari B. Oke, contohnya ada 7/5. Nah, yang dimaksud dengan pecahan campuran itu, misalkan dari ini kan pecahan biasa, kalau kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/5 ya. Satunya 9/8, kalau diubah jadi pecahan campuran menjadi 1/8 ya. Bagaimana cara mengubah ini, misalkan ini menjadi pecahan biasa? Jadi kalian tinggal kali ke sini ditambah ke sini ya. Misalkan 1 kali 1 ditambah 8, jadinya kan 9/8, penyebutnya tetap sama ya, 8. Contohnya ini lagi nih, 20/11. Jadi kalau kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/9/11. Nah, dari 1/9/11 ini kalau misalkan mau diubah ke pecahan biasa, tinggal dikalikan saja dan ditambahkan. Jadi 1 dikali 9 ditambah 11 ya. 1 kali 9 itu 9 ditambah 11, jadi 20. Penyebutnya tetap sama 11, jadi 20/11 sama dengan 1/9/11. Oke, itu pecahan campuran. Selanjutnya ada pecahan desimal. Nah, di sini kalau desimal itu biasanya penulisannya menggunakan tanda koma. Ya, contohnya 0,5, 1,75 dan seterusnya. Nah, bentuk desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Ya. Contohnya nih, di sini 0,5 ya, bentuk pecahan 0,5. Nah, tanda koma digeser ke kanan 1 kali sehingga 0,5 menjadi 5. Ya, pergeserannya hanya 1 kali, maka nilai pergeserannya dikalikan dengan per 10 atau 10 ya. Jadi kalau misalkan kita ubah 0,5 menjadi pecahan itu jadi caranya 5 dikali 1/10 sama dengan 5/10. Atau bisa kalian lihat di sini di belakang koma itu ada berapa angka ya. Kalau 1 angka berarti jadi per 10, kalau 2 angka jadi per 100, kalau 3 angka menjadi per 1000 ya. Contohnya nih, aku kasih contoh. Misalkan di sini 0,55 berarti 55/100, atau 0,12 berarti kan di belakang koma itu ada 2 angka, 12 itu 1 sama 2 ya. Berarti kalau diubah ke pecahan campuran, pecahan biasa menjadi 12/100
100 ya. Nah, jadi kita tinggal lihat aja di belakang komanya ada berapa ya. Nah, ini 1/2 ini disederhanakan ya. Jadi 5/10 itu masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Bagaimana caranya? Nah, 5 ini dibagi dengan 5. Jadi 1 ya. 10 juga harus dibagi dengan 5. Jadi kalau penyebut dibagi dengan 5, pembilang juga harus dibagi dengan 5 juga ya. Ini 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi kalau disederhanakan pecahan ini menjadi 1/2 ya. Oke, selanjutnya ada pecahan dari 1,75. Lihat di sini. Ini kan di belakang komanya 175, berarti 2 angka. Berarti kalau misalkan kita ubah ke pecahan biasa menjadi 175/100 ya. Ya oke, di sini kalau misalkan kita ubah menjadi pecahan biasa, kalau diperkecil jadi 3/4 ya. Jadi 75 dibagi 3, 100 juga dibagi dengan 75 dibagi dengan 4, 100 juga 75 dibagi dengan 25 ya, sama dengan 3, dan 100 dibagi dengan 25 sama dengan 4, yaitu untuk pecahan desimal. Kita cari lagi materinya. Di sini ada pecahan persen. Dari desimal sekarang persen. Dari persen itu artinya per 100 ya. Pecahan yang menggunakan lambang persen, ini lambang persen yang berarti per 100 menjadi A per 100 ya. Bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan? Misalkan di sini ada 25%, berarti artinya 25/100 ya. Kalau untuk diubah ke pecahan atau disederhanakan ya, 1/4 jadinya. Jadi kalian tinggal ubah aja di sini, tinggal membagi antara pembilang dan penyebut dengan pembagian yang sama. Contohnya di sini 25/100. Kira-kira pembagian berapa yang bisa dibagi dengan 25, bisa dibagi dengan 100. Nah, ibu di sini 25 dibagi dengan 25 bisa ya, jadi hasilnya 1. 100 juga bisa dibagi dengan 25, jadi 100 dibagi 25 sama dengan 4. Oke, di sini jadi 25% itu 25/100. Kalau kita sederhanakan, ubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/4 ya, itu untuk 25%. Nah, ini bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Nah, ini dari persen ke desimal ya. 35% artinya 35/100. Nah, lihat ya, kalau 100 itu berarti 2 angka di belakang koma, berarti tinggal dibagi. Kalau enggak kalian bagi aja 35 dibagi dengan 100 ya. Atau misalkan kita tambahin aja di sini 0, di belakang komanya 2 angka, yaitu 35. Jadi 35% kalau ubah menjadi desimal sama dengan 0,35. Oke. Nah, yang selanjutnya ini mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Jadi kebalikan ya, kebalikan dari sini menjadi pecahan menjadi persen. Misalkan 3/4. Nah, kalau misalkan diubah menjadi persen kan itu artinya per 100. Berarti tinggal dikali aja ke 100 ya. Berarti di sini 3 dikali dengan 100, 3/4 dikali 100%. Ya, berarti 3 dikali 100 sama dengan 300 per 4 ya. Berarti 300 per 4. Jadi kalau untuk ini penyebutnya jangan diubah ya. Penyebutnya jangan dikalikan. Jadi yang dikalikan itu hanya pembilangnya saja. Berarti 300, ini 3 dikali 100 sama dengan 300/4%. Nah, ini dapat 75 dari mana? Ini tinggal 300 dibagi dengan 4. Oke. Jadi 75% ya. Nah, ini contohnya lagi 10. Nah, kalau untuk bilangan besar seperti ini, kalau misalkan kalian ubah menjadi persen, 225 dibagi 500, berarti tinggal diubah aja penyebutnya menjadi per 100 ya. Ini tinggal dibagikan aja. Jadi kalau 500 kita ubah menjadi 100, 500 dibagi dengan 5 ya. Terus
yang atasnya juga kalau penyebutnya dibagi 5 berarti penjulangnya juga dibagi dengan 5, berarti 225 dibagi 5 sama dengan 45 per 100, artinya 45%. Sekarang masuk ke pecahan per mil. Pecahan per mil itu menggunakan lambang per 100 ya, atau per 1000. Kalau persen itu kan per 100, kalau per mil itu per 1000. Contohnya sama aja, tadi cara mengubahnya menjadi kayak pecahan persen tadi, mengubahnya sama. Contohnya di sini 20 per mil, artinya 20 per 1000, berarti 1000 biar menjadi 100 itu dikali dengan 10, dibagi dengan 10, berarti 1000 dibagi 10 sama dengan 100, 20 dibagi 10 sama dengan 2 ya. Jadi 20 per mil itu kalau diubah ke persen menjadi 2% atau 2 per 100 atau 2%. Oke, sekian dari Ibu untuk penjelasan materi pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.